Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Saleh ya. Jadi kali ini aku ingin memberikan sebuah eksperimen, apakah itu dalam bentuk mitos ataupun fakta. Jadi kali ini saya ingin memecahkan telur dengan menggunakan palu-palu. Apakah telur tersebut pecah? Mari kita buktikan. Sebenarnya saya rencananya ini memakan, tapi berhubung karena ini berhubungan dengan telur, jadi mubazir kalau setelah mungkin dipecahkan ataupun tidak pecah, ya sayang kan, dibuang percuma-cuma. Jadi sambil membuat video, habis itu kita makan deh. Hah, hai. Oke, jadi saya sudah mendapatkan beberapa bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk melakukan eksperimen ini. Jadi ya, sebelum kita melakukan eksperimen ini, tonton dulu intro ini. Oke, tapi sebelum itu saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, intro. Lah, kowe nyapo lho nyawang aku iki. Oke, kita lanjut aja dengan eksperimen kita ini. Ini ada telur, beberapa telur, nanti saya akan tandai yang mana saya yang bacakan bismillah dan al-fatihah, mana yang enggak. Oke. Ini ada 2 telur. Jadi 2 telur ini akan saya lakukan eksperimen. Yang pertama saya akan tandai dulu. Basah nih. Siapa tahu digosok keluar jinnya. Emangnya lampu ajaib. Oke. Ya, sambil menunggu-nunggu digosok-gosok biar mengkilat. Ya. Sama tai-tainya juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita tandai telur ini dengan spidol. Anggap ya contreng aja, contreng. Yang satunya X. Ya, X. Oke. Yang ini kita tidak baca bismillah. Yang ini kita akan baca bismillah dan al-fatihah. Oke, sudah kita mulai ritual kita. Sebelum kita mulai eksperimen ini, sebelum kita memulai eksperimen, kita ritual dulu. Biasanya yang membedakan channel saya dengan channel kalian itu adalah ritualnya. Astaga. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mulai eksperimen kita. Jangan baca bismillah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Udah. Yang satu kita tidak baca apa-apa. Saya mau ngopi dulu. Sebelum ngomong ya ngopi dulu. Udah habis kebanyakan ngoceh tadi. Oke, kita mulai. Tapi biasanya ada tadah nih. Ambilkan tadah dong. Mewanti-wanti agar tidak terjadi kesalahan, atau misalnya kalau misalnya pecah langsung kita taruh di sini dan kita makan. Kenapa? Karena mubazir kalau misalnya pecahan telur ini kalau kita tidak makan nanti kan sayang ya. Udah capek-capek misalnya buat video, buang tenaga, buang pikiran, buang makanan juga, mubazir ya. Kalau dipecah langsung dimakan kan enggak apa-apa. Mumpung hari ini memang nggak ada istri saya di sini, jadi istri saya di tempat, jadi saya Oke, lanjut. Gak usah lanjut baper dengan video saya, nanti kamu terbawa perasaan. Oke, sudah ya. Ini yang ada ukuran, yang ada tulisan X, ini ada tanda X, maksudnya tanda X. Kita abaikan dulu. Sekarang yang sudah kita bacakan al-fatihah tadi, itu kita sekarang mulai kita lakukan pemecahan. Ya, kita lakukan eksperimen maksudnya gitu. Oke, sudah. Sekarang kita mulai. Udah pecah. Udah pecah coy. Tuh keras udah. Oke. Sudah dengan tenaga tadi kita lakukan ya. Tapi telurnya ini nggak pecah. Nah,
Coba kamu mau coba. Coba kalau udah percaya. Biar orang lain yang akan membaca, yang membahas. Keras kan? Iya, keras. Ya, itulah perbedaan yang dibacakan Al-Fatihah dan tak dibacakan Al-Fatihah. Jadi ini yang tidak dibacakan Al-Fatihah, apakah ada pecah? Ya pecah lah, yang namanya juga dibaca Al-Fatihah ya pecah. Oke, jadi lagi masakanku hari ini. Betulan memang pun ada istri di rumah, jadi mana ya? Oke, apakah perbedaan antara yang dibacakan dengan Al-Fatihah dan tidak dibacakan Al-Fatihah, kedua-duanya dipukul dengan martilap, bisa pecah? Mari kita buktikan apakah ini fakta atau mitos. Ya. Tapi sayang juga ya kalau misalnya udah pecah ya. Kalau udah pecah berarti mantra saya manjur. Tapi kalau misalnya pecah berarti saya dapat dua keuntungan. Pertama, yang pertama pastinya porsi saya bertambah ini. Yang tadinya 1 telur jadi 2 telur jadinya kan. Tapi kalau udah pecah berarti ya itu keberuntungan buat telur ini juga misalnya. Jadi bisa awet untuk dimakan untuk hari berikutnya gitu. Oke, kita coba dulu. Oke. Pecah juga. Ya, jadi 2 deh. Jadi itulah eksperimen kita hari ini. Setelah kita melakukan eksperimen membaca yang kedua-duanya tadi, antara membaca Al-Fatihah dan tidak membaca Al-Fatihah, terus kita lakukan dengan kepalan dan sampai mengeluarkan tenaga, menguras tenaga. Kemudian yang satunya juga tadi kita tidak menguras, kita tidak remas sampai menguras tenaga juga tidak. Cuman perbedaannya adalah apakah dengan membaca Al-Fatihah dipukul tetap pecah atau tidak. Nah, itu sudah kita buktikan di sini bahwa itu hanyalah mungkin dibilang mitos. Jadi sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi intinya sama apapun yang ada di dunia ini, itu hanyalah bersifat mutlak. Jadi apapun yang di dunia ini bersifat mutlak, atau adapun sifat keduanya itu adalah rahasia Allah. Misalnya kalau memang benar-benar itu dipecahkan pakai pukulan ini tidak pecah, berarti itu adalah kuasa dari Allah. Dan itu pun tidak ada unsur disengaja. Jadi tidak ada unsur sengaja. Jadi benar-benar mutlak itu adalah kekuasaan Allah, yang itu menunjukkan bahwa itu adalah kebesaran Allah. Jadi bukan karena itu hanya ingin menunjukkan kesaktian kita atau misalnya kehebatan kita dalam mempunyai kelebihan kita itu terus kita tunjukkan di sini. Itu bukan sebuah hal yang mutlak kita paksakan untuk kita jadikan sebuah tontonan atau misalnya suatu permainan. Jadi intinya adalah itu. Jadi inti hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama adalah bahwa ini adalah mutlak, bukan semata-mata karena ini adalah kekuatan gaib yang dibantu dengan bacaan itu sehingga benda tersebut menjadi ampuh dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ingin kekuatan yang mutlak itu adalah datangnya dari Allah dan semata-mata ingin menunjukkan kebesaran Allah. Jadi intinya gitu. Jadi dalam penunjukan film hanya kita saja memberikan hikmah di balik sebuah kejadian ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat kalian, dan sudah saya buktikan bahwa kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu hal yang harus kita tunjukkan atau kita sombongkan, melainkan kita ingin meningkatkan amal ibadah kita dan rasa kecintaan kita dan rasa ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi segala sesuatu amalan-amalan yang kita punya, baik itu berupa Al-Fatihah, Al-Ikhlas misalnya, dan sebagainya, doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, itu bukanlah
semata-mata untuk ditunjukkan di dunia maya atau misalnya di media sosial, tapi jadikanlah itu ada sebuah tuh pedoman kehidupan kita, atau misalnya kehidupan di akhirat nanti untuk bekal kita. Jadi gitu. Jadi bukan untuk sesuatu hal yang misalnya kita tunjukkan di media sosial ini. Adapun kalau misalnya bacaan itu menjadi bacaan yang bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan perlindungan, itu bukan berarti doa itu menjadikan sebuah perlindungan, tapi melainkan itu adalah pertolongan dari Allah. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terus yang ketiga adalah untuk menunjukkan rasa kebesaran Allah, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi bukan semata-mata untuk menonjolkan diri atau menyombongkan diri. Jadi gitu. Oke, sekian dari saya. Saya Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dua lagi nih kita. Apa maafkan istriku. Kau jauh di sana, sementara terlalu mesti dijadikan korban. Aduh, hancur. Oke, inilah hasil postingan saya. Oke, sudah selesai.